Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menuliskan tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Inilah suatu pengharapan bagi masing-masing kita. Bila mana kita mempunyai beban yang besar, bila mana kita mempunyai masalah-masalah dalam kehidupan kita, baiklah kita datang di bawah kaki salib Tuhan, menyerahkan semuanya kepadanya, dan dia akan meringankan setiap jalan-jalan kehidupan kita. Dan kembali lagi pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Penentu Semua Tujuan. Ayatnya terdapat di dalam Mazmur 138 ayat 8. Tuhan akan menyelesaikan bagiku, ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Salib Kristus akan menjadi ilmu pengetahuan dan nyanyian umat tebusan selama-lamanya. Dalam Kristus yang dimuliakan itu, mereka akan melihat Kristus yang disalibkan. Tidak akan pernah dilupakan bahwa Ia yang berkuasa menciptakan dan menopang dunia. Dunia yang tak terhitung banyaknya di seantero jagat raya ini. Tuhan yang Maha Kasih, penguasa surga, Ia yang dipuja oleh kerub dan serafim, yang bersinar dengan sukacita, merendahkan dirinya untuk mengangkat manusia yang jatuh, yang menanggung kejahatan dan kehinaan dosa, dan wajah Bapanya yang disembunyikan, hingga kutukan dunia yang hilang. Ini meremukan hatinya dan menyerahkan hidupnya mati di salib Golgota. Bahwa pencipta segala dunia, penentu semua tujuan, harus mengesampingkan kemuliaannya dan merendahkan dirinya kepada manusia, akan selalu membangkitkan keheranan dan kekaguman alam semesta. Sementara bangsa-bangsa yang diselamatkan memandang penebus mereka dan memandang kemuliaan Bapa yang bersinar di wajahnya, sementara mereka mengangkat suaranya dalam nyanyian kegembiraan, layaklah anak domba yang tersembelih itu, yang telah menebus kita kepada Tuhan oleh darahnya sendiri yang paling mulia. Ya, jadi bagaimana sini kita kembali lagi, kita diberikan suatu nasihat firman Tuhan yang begitu luar biasa pada saat ini. Dikatakan dalam Kristus yang dimuliakan itu, mereka akan melihat Kristus yang disalibkan. Ya, tidak akan pernah dilupakan bahwa Ia yang berkuasa menciptakan dan menopang dunia ini. Ya, jadi bagaimana Dia sudah mati untuk kita. Bagaimana Dia sudah rela mengorbankan nyawanya. Dia melakukan semuanya ini oleh karena Dia sangat-sangat mengasihi kita, umat manusia yang penuh dengan dosa. Dikatakan di sini juga bahwa wajah Bapanya yang disembunyikan hingga kutukan dunia yang hilang ini meremukan hatinya dan menyerahkan hidupnya mati di salib Golgota. Ya, bahwa pencipta segala dunia, penentu semua tujuan, harus mengesampingkan kemuliaannya dan merendahkan dirinya untuk datang ke dunia ini. Yaitu adalah hal yang sungguh luar biasa di dalam kehidupannya. Ya, kita sebagai manusia biasa belum tentu kita mau ya berkorban mungkin untuk saudara kita berkorban untuk keluarga kita. Ya, kita akan memikir panjang. Ya, tetapi bagaimana Kristus? Dia tahu bahwa kita ini adalah miliknya. Ya, dia tidak pernah membeda-bedakan. Ya, dia selalu memberikan yang terbaik kepada umat manusia. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia berikan itu di dalam kehidupan kita setiap saat, setiap waktu. Ya, seringkali kita sebagai manusia kita menuntut banyak, tetapi Yesus tetap sabar menghadapi kita, manusia yang penuh dengan bebal ini. Inilah bagaimana kita harus datang kepada Tuhan, meminta akan tuntunannya. Dan kita juga akan diberikan pelajaran melalui orang-orang mungkin di sekitar kita. Kita akan mengerti, kita akan mengetahui bagaimana kita juga mempunyai ya perasaan sebagaimana Yesus pada saat Dia berada di dunia. Dia selalu memberikan yang terbaik kepada umat-umatnya. Walaupun umat-umatnya menolak Dia, tapi Dia tetap mau terus menunggu supaya kita dapat berbalik, supaya kita dapat bertobat di dalam kehidupan kita.
Misteri salib menjelaskan semua misteri lain. Dalam terang yang memancar dari Golgota, sifat-sifat Tuhan yang telah memenuhi kita dengan ketakutan dan kedahsyatan tampak indah dan menarik. Belas kasihan, kelemah lembutan, dan kasih orang tua tampaknya dipadukan dengan kesucian, keadilan, dan kuasa. Sementara kita memandang keagungan taktanya yang mulia dan ditinggikan, kita melihat tabiatnya dalam manifestasi yang berkemurahan dan mengerti seperti belum pernah sebelumnya makna dari panggilan Bapa kami. Ya, akan tampak bahwa Ia yang tidak terbatas dalam hikmat tidak merancang rencana lain bagi keselamatan kita kecuali pengorbanan anaknya. Imbalan pengorbanan ini adalah kesukaan yang memenuhi dunia ini dengan umat tebusan yang kudus, bahagia dan baka. Akibat dari pertentangan juru selamat dengan kuasa-kuasa kegelapan adalah sukacita bagi umat tebusan yang akan menyumbang kepada kemuliaan Tuhan selama-lamanya. Dan demikianlah nilai jiwa yang membawa kepuasan bagi Tuhan dengan harga yang dibayar. Dan Kristus sendiri merasa puas dengan memandang buah-buah pengorbanannya yang besar. Ini ditulis di dalam Kemenangan Akhir halaman 550. Ya, jadi misteri salib menjelaskan semua misteri lain. Ya, dalam terang yang memancar dari Golgota, sifat-sifat Tuhan yang telah memenuhi kita dengan ketakutan dan kedahsyatan tampak indah dan menarik. Kemudian belas kasihan, kelemah lembutan, dan kasih orang tua tampaknya dipadukan dengan kesucian, keadilan, dan kuasa. Sementara kita memandang keagungan taktanya yang mulia dan ditinggikan, kita melihat tabiatnya dalam manifestasi yang berkemurahan dan mengerti. Ya, jadi bagaimana Dia sudah memberikan teladannya untuk kita. Ya, baiklah kita berdoa dengan sungguh-sungguh meminta tuntunannya supaya kita juga dapat mengikuti setiap langkah-langkah kehidupan yang Tuhan sudah berikan bagi masing-masing kita. Ya, walaupun akan banyak tantangan yang kita hadapi, tetapi dalam setiap tantangan yang kita hadapi itu akan memurnikan iman kita untuk kita boleh lebih lagi menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya hanya kepada Kristus saja, karena Dia adalah penentu semua tujuan kita. Ya, jangan sampai kita salah tujuan. Ya, kalau kita ingin naik kendaraan umum, ya bagaimana kita ingin mau sampai ke kota A. Ya, kita harus bertanya terlebih dahulu supaya kita tidak salah jalan. Ya, pada saat kita ingin sampai ke kota A itu, baiklah kita menanyakan terlebih dahulu, dan disitulah kita akan mengerti bagaimana kita dituntun supaya kita sampai ke kota A. Ya, kalau kita hanya diam saja dan kita tidak mau melakukan sesuatu, ya maka kita akan diantarkan ke tempat yang lain atau ke tujuan yang lain. Ya, biarlah tujuan kita ini pasti, ya sebagaimana Kristus. Dia mempunyai tujuan yang pasti di dalam kehidupan masing-masing kita. Ya, sehingga kita dapat mencari tahu terlebih dahulu apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Begitu pula dengan setiap talenta yang Tuhan sudah titipkan bagi masing-masing kita. Ya, biarlah talenta itu jangan kita kubur. Ya, tapi talenta itu kita kembangkan dalam kehidupan kita sehingga itu dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Ya, walaupun kita tidak mendapatkan apa-apa, mungkin tidak ada upah yang kita dapat, tetapi kita akan mendapatkan ya kedamaian di dalam kehidupan kita. Itulah suatu hal yang luar biasa. Ya, orang lain dapat merasakan sukacita itu dan kita pun dapat merasakan ya sukacita yang mereka rasakan sebagaimana Kristus pada saat Dia berada di dunia. Ya, Dia menyembuhkan orang yang sakit, bagaimana Dia menghibur orang-orang yang berduka. Ya, bagaimana Dia juga membangkitkan orang yang mati. Orang-orang yang berada di sekeliling Yesus, mereka merasakan bagaimana ya sukacita itu begitu indah. Ya, sehingga mereka mau mengikuti Yesus kemanapun Dia pergi. Ya, walaupun banyak orang-orang yang mengikuti Yesus oleh karena mereka hanya ingin tahu saja. Ya, tapi biarlah ya dengan keinginan tahu mereka itu, keinginan tahuan mereka akan mendapatkan suatu pelajaran yang bermakna dalam kehidupan mereka. Ya, suatu saat mereka akan mengerti. Suatu saat mereka akan memahami. Inilah yang Yesus ingin supaya orang-orang juga dapat merasakan apa yang Dia rasakan di dalam kehidupannya. Ya, Yesus datang ke dunia ini bukan sebagai seorang raja yang gagah perkasa, tapi Dia datang ke dunia ini dengan penuh kesederhanaan. Dia melakukan pekerjaan sama seperti kita lakukan sekarang.
Bagaimana dia belajar di rumah tangga Yusuf dan Maria itu selama 30 tahun. Selama 30 tahun itu, disitulah dia diberikan ajaran-ajaran melalui kitab suci. Bagaimana dia juga bekerja. Ya, semenjak masa kecilnya bagaimana Yesus diajarkan untuk bekerja, untuk melakukan segala sesuatunya dengan penuh sukacita. Ya, tidak ada sedikit kata-kata penyesalan yang keluar dari mulut Yesus. Tidak ada kata-kata keluh kesah. Tidak ada kekhawatiran yang ditunjukkan. Hanya damai, hanya sukacita yang dia berikan. Karena dia melakukan semuanya itu dengan sepenuh hatinya. Sehingga semuanya berjalan sesuai dengan rencana yang sudah dibuatnya. Karena dia tahu bahwa dia akan menjadi teladan bagi umat manusia. Bagi seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Ya, beban yang dia pikul itu sudah sangat-sangat berat. Tetapi semuanya itu dia bisa menjalaninya. Oleh karena dia tahu bahwa inilah misi dan visinya dia datang ke dunia. Ya, kita sebagai umat-umat Tuhan yang hidup di akhir daripada dunia ini. Ya, bagaimana si jahat itu juga bekerja keras. Ya, untuk menjatuhkan umat-umat Tuhan. Ya, dia tahu bahwa di akhir nanti dia tidak bisa mengalahkan akan kuasa daripada Tuhan itu. Tetapi dia mau ya menghancurkan umat manusia. Dia saja dapat mempengaruhi ya sepertiga malaikat di surga. Malaikat yang tadinya mempunyai kedudukan yang luar biasa. Ya, bagaimana dia dapat mempengaruhi mereka, apalagi kita sebagai manusia biasa. Kalau kita tidak benar-benar menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita akan diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai daya tarik daripada si jahat ini. Oleh sebab itu, baiklah kita mau meminta akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita pun dapat ya menjalankan akan setiap perintah Tuhan itu dengan sepenuh hati kita. Ya, di sini juga dikatakan akibat dari pertentangan juru selamat dengan kuasa-kuasa kegelapan adalah sukacita bagi umat tebusan yang akan menyumbang kepada kemuliaan Tuhan selama-lamanya. Dan demikianlah nilai jiwa yang membawa kepuasan bagi Tuhan dengan harga yang dibayar. Dan Kristus sendiri merasa puas dengan memandang buah-buah pengorbanannya yang besar. Ya, jadi Kristus merasakan kepuasan melihat kita bila mana kita mau yang menjalani setiap teladannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, pastinya dia akan memberikan kita kesanggupan, memberikan kita kekuatan untuk terus melangkah hari demi hari. Ya, amaran demi amaran sudah diberikan kepada kita. Apakah kita menyadari itu semua? Ataukah kita menyanyiakan semuanya itu? Ya, pilihan masing-masing kita. Ya, kuasa memilih itu diberikan kepada kita. Ya, jangan pernah kita menyalahkan orang lain. Jangan pernah kita menyalahkan Tuhan apalagi. Tapi biarlah kita mau melatih kehidupan kita masing-masing untuk mau terus diajar hari demi hari. Ya, sehingga itu akan menjadi karakter di dalam kehidupan kita. Renungkan lebih dalam, kapankah saya bisa berhenti sejenak hari ini untuk berterima kasih kepada Tuhan atas satu-satunya cara di mana Dia dapat menyelamatkan saya, yaitu melalui pengorbanan anaknya, Yesus Kristus. Ya, biarlah di dalam setiap apapun yang kita lakukan, kita selalu mengingat akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ya, maka kita tidak ada apa-apanya. Oleh sebab itu, baiklah kita boleh datang kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu. Sehingga Dia akan selalu memberikan kita kekuatan. Sehingga Dia akan memberikan kita pengalaman-pengalaman yang indah. Yang akan menjadi suatu pelajaran bagi kita. Dan itu juga akan menjadi suatu kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Ya, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biar ini juga dapat menjadi berkat bagi kita masing-masing. Komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil, biarlah kita doakan itu di dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat menjalankan itu dengan sepenuh hati kita. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.